Halo guys, ketemu lagi tentunya di channel For Film. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film terbaru dari Gal Gadot sang Wonder Woman kita yang berjudul Heart of Stone yang dirilis pada tahun 2023. Film ini mengisahkan tentang agen intelijen yang berpengalaman bernama Stone yang diperankan oleh Gal Gadot bersama dengan rekan mata-matanya di tim elit dan MI6 yang dipimpin oleh agen rahasia yaitu Parker. Namun di sisi lain, ternyata Stone menyimpan rahasia yang tidak diketahui oleh rekan timnya di MI6. Nah, kira-kira gimana kelanjutan kisahnya? Oke, para pecinta film, siapkan posisi bantalmu, pakai headset dan mulai rebahkan badanmu. Inilah alur cerita dari Heart of Stone. Film dimulai di pegunungan Alpen, Italia. Terlihat sekelompok agen rahasia yang bernama MI6 yang beranggotakan 4 orang. Rachel, Stone, dan Bailey yang bertugas meretas jaringan, sedangkan Young dan Parker bertugas mengeksekusi target. Mereka sedang melakukan misi penangkapan seorang mafia perdagangan senjata yang bernama Mulvaney. Dia adalah seorang bandar senjata yang paling dicari di seluruh Eropa. Mulvaney ke sana karena mendapatkan undangan berjudi di resort mewah pegunungan Alpen. Saat Stone akan memasukkan nama Young dan Parker di dalam buku tamu VIP, jaringan internet mereka terputus. Mereka harus mempunyai rencana lainnya dengan meretas akun kepala keamanan yang bernama Colombo agar bisa mendapatkan akses jaringan keamanan di bar itu. Stone yang belum pernah bertugas di lapangan mau tidak mau harus terjun mendekati kepala keamanan itu agar dia bisa meretas handphone miliknya. Para agen lainnya merasa khawatir karena Stone belum pernah bekerja di lapangan. Stone lalu mencoba masuk dan bermain judi blackjack karena posisi Colombo berada dekat dari sana. Saat Stone sedang meretas handphone milik Colombo, Colombo yang curiga lalu datang mendekati Stone. Stone berhasil mengalihkannya dengan bermain tutorial blackjack lewat handphone yang membuat Colombo percaya. Setelah Stone berhasil memasukkan nama Young dan Parker ke dalam buku tamu VIP, mereka berdua lalu masuk sesuai arahan Bailey dan mencoba mendekati Mulvaney. Di dalam sana, para penjudi melakukan taruhan siaran langsung misi Navisil Amerika dan bertarung nomor tentara yang akan mati terlebih dahulu. Bailey dan Stone kaget karena ada yang berhasil meretas jaringan Navi untuk dijadikan sebuah perjudian. Yang lalu menyiapkan obat bius yang digunakan untuk melumpuhkan Mulvaney. Tetapi aksinya diketahui oleh para bawahan Mulvaney, yang akhirnya bentrok dengan para penjaga keamanan yang ada di sana. Sementara Mulvaney kabur dari sana tetapi berhasil dikejar oleh Parker. Tiba-tiba komunikasi mereka berhasil diretas oleh seseorang. Dia adalah seorang wanita bernama Keya Dawan dan sempat menunjukkan wajahnya di depan Stone. Para agen lalu mengubah rencana mereka. Parker lalu membawa Mulvaney menggunakan kereta gantung yang ada di sana untuk menuju ke bawah. Sementara Young dan Stone melihat keberadaan anak buah Mulvaney yang telah menuju tempat pemberhentian kereta gantung. Mereka lalu mencoba menyusul ke sana. Saat Young dan Stone berlari menuju mobil Bailey, Stone terpeleset. Lalu Young menyuruh Stone untuk tetap di sana dan bersembunyi sampai mereka kembali ke sana. Saat mereka sudah pergi, Stone lalu mengeluarkan alat komunikasi yang lainnya dan terhubung dengan Jack, salah seorang agen dari The Carter. The Carter adalah organisasi penjaga perdamaian dunia yang bersifat rahasia. Stone mempunyai panggilan rahasia bernama Nineheart, bahkan teman-temannya yang di MI6 tidak mengetahui kalau Stone merupakan agen ganda. Jack memberikan prediksi arahan menggunakan AI yang super canggih, harus kemana dan di mana Stone berada. Setelah melesat menggunakan parasut dari atas, Stone lalu mengambil Snow, mobil milik seseorang, untuk segera bergegas menuju tempat pemberhentian kereta gantung. Karena di sana, anak buah Mulvaney sedang membidik Parker dengan menggunakan sniper. Dengan melewati jalan pintas, Stone menerbangkan Slow mobilnya untuk mencegah sniper itu menembak. Dan dengan bantuan Jack, Stone berhasil menghabisi anak buah Mulvaney sebelum anggota MI6 menyadari semua itu. Young, Bailey, dan Parker terkejut sesampainya di sana karena yang mereka tahu banyak anak buah Mulvaney di sana. Tetapi mereka tidak menemukan satupun keberadaan mereka. Saat mereka akan membawa Mulvaney, usaha mereka sia-sia karena tiba-tiba
Mulutnya berbusa dan menyebabkan Mulvaney mati di tempat. Beberapa waktu kemudian di London, para agen MI6 bertemu dengan pimpinan mereka bernama Thomas. Thomas sangat marah karena misi mereka gagal. Mulvaney mati dan mereka tidak mendapatkan informasi apapun. Thomas selalu memberikan misi baru untuk menyelidiki orang yang telah meretas enkripsi militer dan komunikasi mereka. Keesokan harinya, Stone menuju sebuah tempat yang ternyata itu adalah markas dari The Carter. The Carter menjadi organisasi yang sangat rahasia dan menjadi penjaga perdamaian dunia. Mereka bergerak secara independen dan tidak diatur oleh negara. The Carter juga memiliki sebuah aset berharga yang bernama The Heart. The Heart adalah sebuah kecerdasan buatan atau AI paling kuat di dunia yang memiliki kemampuan untuk melacak riwayat seseorang dan memprediksi tindakannya. The Heart pun juga dirancang agar bisa memberikan saran dan respon terhadap ancaman global yang berpotensi tinggi seperti teroris bom ataupun senjata nuklir. Stone lalu bertemu rekannya Jack dan juga pimpinannya King Heart yang bernama Nomad. Nomad kecewa dengan Stone karena gagal dalam misinya itu. Jack lalu menampilkan profil dari Keyadawan wanita yang telah meretas komunikasi MI6. Dia berasal dari Pune, India Barat. Dia merupakan yatim piatu di usia 8 tahun. Dia belajar pemrograman dari Niam Karse, seorang investor miliuner di bidang farmasi. Tapi suatu waktu mereka berpisah dan sekarang dia bergaul dengan para kriminal. Jack juga mendapatkan informasi kalau Kea berada di Lisbon. Nomad lalu memerintahkan Stone untuk pergi ke sana. Tetapi Stone merasa janggal karena ini semua tampak seperti mudah dan mudah diprediksi. Beberapa hari kemudian, Stone dan juga anggota MI6 lainnya telah sampai di Lisbon. Mereka lalu masuk ke dalam apartemen yang telah mereka sewa. Mereka lalu berdansa untuk melepaskan penat karena perjalanan jauh mereka dan persiapan mereka untuk menjalankan misi di keesokan harinya. Tiba-tiba sebuah bom meledak dan menghempaskan mereka. Beberapa orang masuk yang dipimpin oleh Globe. Jack yang mengetahui itu merencanakan pelarian Stone, tetapi karena Stone yang sudah terlalu jauh berhubungan dengan anggota MI6, dia kembali dan menghiraukan saran Jack. Stone bertarung dengan mereka yang tentunya membuat anggota MI6 lainnya tidak percaya. Stone berhasil membawa anggota MI6 lainnya kabur dari sana menggunakan van mereka. Mereka akhirnya berhasil lolos dari kejaran orang-orang itu. Yang terus bertanya, apakah Stone agen dari The Carter? Belum sempat menjawab, tiba-tiba Parker menembak Bailey dan Young hingga tewas. Ternyata Parker adalah mata-mata juga di antara mereka. Dia yang telah mengatur rencana pertemuan di kasino itu bersama Kea. 6 tahun lamanya, dia mencari agen penghubung dengan The Carter untuk bisa menyusup ke dalam The Heart, kecerdasan AI yang paling canggih untuk menguasai dunia. Mereka pun bertarung dan Parker berhasil menyayat tubuh Stone dengan pisau yang telah diberi semacam racun, yang membuat Stone lumpuh, tidak bisa bicara, bergerak, dan hanya melihat saja. Parker lalu menanamkan chip di lengan Stone sampai dia akhirnya dibawa oleh tim medis The Carter. Lalu beberapa saat kemudian sistem The Heart berhasil disusupi oleh virus. Stone lalu menghancurkan chip yang ada di lengannya itu. Tetapi untungnya pusat dari The Heart masih aman karena posisi dari loker penyimpanan The Heart berada di udara sejauh 29.000 km. Stone lalu menyarankan Jack untuk mematikan sementara karena mereka tidak tahu seberapa jauh kemampuan Kea. Namun Jack dan Nomad lebih mempercayai The Heart daripada ucapan Stone. Nomad marah karena tindakan yang dilakukan Stone karena dia The Heart bisa diretas. Dia juga tidak menuruti apa yang telah diinstruksikan oleh The Heart dan lebih mempercayai feelingnya daripada The Heart. Nomad lalu memberhentikan Stone untuk kebaikan The Carter. Di perjalanan pulangnya, Kea menelepon Stone dan mengatakan kalau dirinya lebih hebat daripada dirinya.
Stone mengatakan lebih hebat itu tidak berarti karena dia telah membunuh teman-temannya. Keia kaget dan menanyakan itu kepada Parker karena itu bukan bagian dari rencana mereka. Parker hanya mengatakan kalau tugas di lapangan urusannya dan Keia hanya bertugas mengurusi peretasan. Singkat cerita, para pemimpin The Carter, Spade, Diamond, Clover bertemu untuk membahas siapa Parker sebenarnya. Parker merupakan agen intelijen yang hidup sebatang kara, dan di tahun 2015 dia mendapatkan misi di Cekoslovakia bersama agen MI6 lainnya untuk menghentikan pemberontakan dan perdagangan senjata. Tetapi itu hanya jebakan karena semua anggota MI6 terbunuh kecuali Parker. Karena adanya senjata berbahaya di sana, The Carter lalu turun tangan menggunakan The Heart mengirimkan misil untuk menghancurkan lokasi itu. Tetapi Parker selamat dan berniat membalaskan dendam anggota MI6 lainnya yang terbunuh dengan menghancurkan The Carter. Stone lalu masuk ke rumah Bailey. Lalu dia mencoba mencari jejak yang ditinggalkan oleh Keia saat meretas CCTV bis yang dinaikinya. Ternyata Keia lupa untuk menghapus jejaknya dan kini dia berada di gurun Kenya, Afrika Barat. Stone menyadari kalau di atas langit itu tempat Lockhart berada. Lalu dia bergegas menuju ke sana. Peter dan Keia lalu menyewa sebuah helikopter untuk menuju loker penyimpanan The Heart. Karena peretasan mereka yang pertama hanya pancingan untuk mencari keberadaan loker penyimpanan dari The Heart. Di markas The Carter, alarm berbunyi dan menandakan kalau loker The Heart telah disusupi dan turun di angka 15.000 km dalam 2 menit. Keia dan Parker berhasil masuk ke dalam sana untuk meretas keseluruhan dari The Heart. Nomad yang mengetahui itu bingung karena sistem keamanan sudah diretas dan tidak ada satupun agen The Carter yang berada di sana. Stone dengan bantuan agen lainnya berhasil menyusul keberadaan The Heart. Nomad yang melihat itu senang karena mereka masih punya harapan untuk menyelamatkan dunia. Stone lalu masuk ke sana dan pertarungan antara dia dan Parker terjadi. Sementara Keia berhasil mengambil inti jantung dari The Heart yang membuat markas The Carter mati. Keia berhasil menjadi majikan yang baru dari The Heart dan mengajak Parker untuk pergi dari sana. Stone berusaha mengejar helikopter itu dan Parker meledakkan loker pesawat The Heart. Setelah berhasil memotong tali helikopter itu, Keia dan Stone terjun bebas ke bawah. Stone berhasil membuka parasut Keia yang telah pingsan. Sesampainya di bawah, Keia yang terbangun lebih dahulu menodongkan pistol pada Stone. Tetapi Stone yang basicnya adalah seorang agen terlatih memukul balik Keia. Sepanjang perjalanan, Keia mengungkapkan kenapa dia mau bekerja sama dengan Parker. Keia ingin membalaskan dendam Niam Karache yang telah membunuh kedua orang tuanya sebagai bahan eksperimen. Dan dengan menggunakan The Heart, dia ingin mengungkapkan kebusukan Niam Karache kepada seluruh dunia dan juga orang-orang yang mempunyai kelakuan yang sama dengan Niam Karache. Dari kejauhan tampak mobil mendekat. Ternyata itu hanyalah seorang ibu-ibu Afrika yang sedang melintas. Mereka lalu menuju kampung terdekat. Dan di sana Blood telah menunggu mereka beserta anak buahnya. Blood dan para anak buahnya memburu dan menembaki Stone yang meninggalkan Keia di sana. Tetapi dia berhasil lompat ke dalam laut dan ditemukan oleh anggota The Carter lainnya, 6 hati. Singkat cerita, di dalam pesawat Stone dihubungi oleh Nomad dan mengatakan situasi yang sedang terjadi. Stone mengatakan kalau Keia dan Parker menuju Islandia. Nomad mengatakan kalau Stone ditugaskan kembali dari misi ini. Sementara Nomad menuju markas baru mereka untuk berperang melawan Parker. Keia dan Parker telah sampai di sebuah tempat di mana di tempat itu mempunyai fasilitas yang bisa mengoperasikan sistem The Heart. Keia mulai menggunakan kekuatan The Heart dan mulai mengekspos kebusukan dari Niam Karache. Lalu, Parker mulai membalas dendam dengan membunuh satu persatu Raja The Carter.
dimulai dari Raja Diamond dengan menjatuhkannya dari dalam lift. Lalu dia melacak keberadaan Raja Hurt yang berada di dalam sebuah bunker. Parker menutup segala akses untuk masuk ke sana dan mengunci mereka di dalam sana hingga mereka kehabisan oksigen dalam waktu 1 jam. Sementara Raja Clover dan para anak buahnya masuk ke dalam sebuah universitas sesuai GPS yang berada di celana Keia. Mereka lalu masuk dan ternyata itu hanyalah sebuah jebakan. Mereka pun semua mati karena ledakan itu. Melihat Parker yang lengah, Keia memanfaatkan itu dengan memasukkan virus di komputer mereka. Lalu Keia menelpon Stone dan mengatakan lokasi tempat di mana dia berada. Karena dia menyadari kalau dia tidak menginginkan ini, sama seperti keinginan orang tuanya. Nomad menghubungi Stone dan mengatakan kalau mereka terkunci dari dalam bunker. Mereka hanya punya waktu 50 menit sebelum oksigen di dalam sana habis. Stone lalu bergegas ke lokasi Parker berada, tapi saat dalam perjalanan, Blood mengejarnya. Dengan sedikit trik, Stone berhasil menjatuhkan Blood dan membajak truk yang menyelamatkannya. Pelarian Keia berakhir dan dia berhasil ditangkap oleh Parker. Sedangkan Stone berhasil menyusup masuk ke markas mereka. Keia disandra oleh Parker, tetapi berkat kerjasama mereka berdua, Keia berhasil lepas dari sekapan Parker. Pertarungan pun terjadi di antara Parker dan Stone. Dengan bantuan dari Keia, Stone berhasil membunuh Parker. Keia berhasil mengaktifkan lagi saluran udara dan akses bunker Nomad, dan mereka pun selamat dari dalam bunker itu. Empat minggu kemudian, Stone mengunjungi Keia yang menjadi tahanan rumah The Carter. Stone memberikan pilihan untuk Keia untuk masuk ke dalam The Carter dan memberikan panggilan Joker untuknya. Beberapa waktu kemudian, mereka menjalankan misi pertama mereka sebagai tim, dan film pun berakhir. Oke guys, mungkin sekian dulu untuk alur cerita film kita pada kali ini. Semoga kalian terhibur dan mengerti dengan cerita yang saya bawakan. Akhir kata, saya Crocenya Film, sampai jumpa.